Halo Sobat 5DS, kembali lagi dengan saya Eki Kurniawan, Vandars 5DS 5 Dimensi Studio. Hari ini saya sedang meninjau Project Poris Tangerang. Hari ini sedang ada pekerjaan marking di lantai 1. Ya, ada penambahan titik kolom ya, karena ada perubahan desain dari owner. Jadi ada penambahan titik kolom baru. Ini sedang dilakukan marking oleh pelaksana Bapak Erwin. Oke, teman-teman, saya mau sharing sedikit. Minggu lalu itu saya sudah sharing ya terkait dengan pemasangan dinding bata ya berbatasan dengan lahan tetangga. Ini menjadi concern untuk 5 dimensi ya ke depannya. Itu memang ini pekerjaan di RAB jadinya tidak terhitung, dan ini juga kita klaim ke owner juga sudah kita sampaikan dan mereka tidak mau gitu ya, karena RAB-nya memang katanya sudah disepakati antara kedua belah pihak ya, tapi ya inilah akibatnya. Kalau memang ya gimana, susah sih sebenarnya. Susahnya itu adalah sebelum dibongkar kan bangunan lamanya kita tidak tahu kondisinya seperti apa gitu. Nah, case-nya itu seperti ini teman-teman. Jadi ini balok kita ada di sini. Ini punya lahan tetangga. Nah, itu yang nongol itu baloknya tetangga nongol keluar gitu. Itu sebetulnya kayaknya kelihatannya itu adalah lahan dari tetangga. Lahan kita tuh sampai sini gitu. Nah, ketika nanti dicor, saya nggak tahu kita mau cor sampai sini atau cor berhenti sampai sini. Nah, gitu ya. Kita akan cor mungkin akan sampai lahan yang dibangun saja sampai sini. Ya, seperti itu. Nanti ini sebelah sini ya. Ini balok yang nongol itu kita akan isi oleh dinding hebel atau bata plus adukan diisi seperti itu. Kenapa begitu? Kalau nggak diisi di sini itu nanti akan jadi rawan bocor. Bayangkan ya, ini dinding kita bata nih, sepanjang ini di area besi ini dinding bata nih. Sedangkan di sini bolong, ya kan? Kalau ini kita nggak isi, air hujan masuk, dia akan terjebak air hujan di situ. Nanti akan masuk rembes ke area kita seperti itu. Nah, ini dampaknya apa? Volume RAB kita, volume untuk dinding hebelnya jadi terhitung 2 kali ini, double gitu. Padahal di RAB kita hanya 1 lapis. Nah, ini sebetulnya kita ada ada subsidi silang lah di RAB kita yang bisa ini mengcover terkait si volume ini seperti itu. Harusnya ya dari awal kita sudah mengidentifikasi ini, cuma memang kan waktu itu bangunannya belum dibongkar, jadi belum ketahuan seperti apa gitu ya. Dan kita juga sudah sounding kepada yang punya rumah ya, kita minta pekerjaan tambah kurang, cuman yang punya rumah sudah tidak mau lagi ada pekerjaan tambah seperti itu. Kan kalau kita paksakan ini dindingnya di sini aja tanpa ini di sini, tanpa ada adjustment di sini, yaitu juga nanti akan jadi bumerang buat kitanya. Suatu saat nanti bocor ya kita tidak akan bisa menghandle lagi gitu loh, memproteksi lagi, tidak bisa merepair seperti itu ya. Ini jadi pelajaran buat kita ya, seperti apa sebenarnya. Kita menemukan kondisi seperti ini sering, cuma memang kita tidak bisa mengidentifikasi dari awal gitu, karena memang di lapangan kondisinya waktu itu rumah existingnya belum dibongkar. Jadi mungkin ke depan kita akan membuat pengajuan RAB itu mungkin ya kita identifikasi semua yang di sisi tetangga itu akan double bata. Mungkin ke depan akan seperti itu ya, supaya ini mengantisipasi hal-hal seperti ini. Dan ini bukan hanya di area sini ya, ini panjang lah sampai area belakang ya, sampai area sini. Nah, ini dinding tetangga nih yang nggak dibongkar. Tuh bayangkan ya, ini ngeplin tuh. Ini 10 cm. Tuh. Di sana nambah lagi tuh. Masuk ke dalam 20 cm. Nah, itu mau diapain gitu kan? Kalau itu nggak diisi, itu akan menjadi penyakit ke depan.
ya serba salah. Kalau misalnya kita tutup aja nanti di balok atasnya dicor gitu ya, ini misalnya balok atas nanti dikira-cor, tambahin platnya nongol ke arah tetangga gitu ya, nongol. Nah suatu saat rembes airnya ke dalam ya, itu juga resiko juga gitu loh. Lebih baik kita tutup aja semua, walaupun itu di area lahan tetangga ya sudahlah gitu. Jadi nanti kondisinya adalah ini dinding tetangga, ini dinding tambahan, ini dinding yang punya rumah kita yang sedang kita bangun. Jadi dinding tetangga, dinding yang sedang kita bangun, dan dinding perantaranya ini di sini. Jadi nanti ada 3 bata gitu. Biasanya kan kalau perumahan itu ya punggung-punggungan atau batas berbatasan itu kan 2, kalau dindingnya masing-masing kan 2 bata. Nah sekarang ini jadi 3 bata. Yang bata tengahnya ini nggak tahu milik siapa nanti gitu. Ini jadi batas perantara aja. Tapi nggak apa-apa, ini juga lebih bagus supaya nanti juga jika ada ada noise ya, ada sesuatu lah yang berbising dari tetangga, mungkin tidak akan sebising yang dirasakan karena dindingnya sudah terproteksi 3 bata nanti seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharing. Kondisinya hari ini sedang repair perbaikan elevasi ya dari sebelumnya. Terima kasih.